Pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Dan laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan strategi barunya. Besar kemungkinan Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 3-4-3 mirip dengan formasi yang diterapkan Sinteyong sebelumnya. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Diego, selamat malam. Selamat malam, Elvira. Baik, kita ingin tanya analisa Diego mengenai formasi yang pertandingan besok ya, kita nantikan seperti apa. Ini menjadi perdana bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan apakah betul menjadi pelatih Timnas Indonesia bisa membuahkan hasil. Gambarannya seperti apa formasinya? Ya, tentunya kita akan sangat menantikan ya seperti apa racikan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas. Di mana saat konferensi pers dia diperkenalkan pertama kali, ia sudah mengatakan bahwa ia ingin Timnas bermain lebih menyerang, lebih proaktif lagi, tentunya agak sedikit berbeda dengan filosofi yang diterapkan oleh Sinteyong selama ini yang lebih mengedepankan pada pertahanan yang rapat dan organisasi permainan yang rapih. Namun dia tidak memiliki banyak waktu untuk menerapkan ide-idenya kepada Timnas Indonesia saat ini karena praktis ia hanya punya 2 kali sesi latihan kemarin dan hari ini untuk mencoba menerapkan ide-idenya tersebut. Jadi saya melihat sepertinya formasi yang sama tetap akan diterapkan pada pertandingan melawan Australia besok, di mana 1-3-4-3 kerap diterapkan oleh Sinteyong sebelumnya dan sepertinya besok juga akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Di mana sebenarnya biasanya di sisi back sentral kiri ini diisi oleh pemain-pemain berkaki kiri sebelumnya, seperti dulu ada Elkan Bagot, kemudian juga ada Justin Hubner biasa ditaruh di situ atau Nathan Choaon. Namun apabila kita melihat di Liga 1 musim ini, Rizky Ridho yang bermain di Persija sering kali bermain di posisi tersebut. Jadi bukan tidak mungkin ia yang akan diplot pada pertandingan melawan Australia nanti di posisi tersebut menggantikan Justin Hubner. Dan tentunya di posisi back sentral kanan, Mace Hilgers kembali akan dapat bermain setelah sebelumnya mengalami cedera. Kevin Dix yang juga sebelumnya mengalami cedera setelah pertandingan melawan Jepang, tidak bisa bermain lawan Arab Saudi, kembali sudah fit, bisa ditampilkan kembali. Calvin Verdong juga. Nah ini juga menarik sebenarnya di sisi kiri ini, apakah Rizky Ridho atau nanti Calvin Verdong yang ditaruh di sini dan Dean James akan turun menjadi wingback di sini, karena memang posisi asli dari Dean James di Go Ahead Eagles ini justru di wingback yang akan nantinya dia turun membantu pertahanan, kemudian juga naik membantu serangan juga. Ini juga akan sama dilakukan di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan peran para winger-winger ini, wingback maupun winger di depan ini sangat krusial dalam formasi 1-3-4-3, karena saat mereka bertahan mereka harus mundur, membuat formasi jadi 5-4-1 dengan winger yang turun juga mendampingi gelandang di sini untuk menutup area yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Australia nantinya. Apabila mereka terlambat menutup area ini, maka pemain-pemain Australia dapat dengan mudah masuk ke area pertahanan Indonesia, terutama akan melakukan crossing ke area kotak penalti di mana mereka memiliki keunggulan fisikalitas yang lebih menonjol. Baik. Bagaimana dengan lini depan sendiri? Dengan lini depan tentunya masih akan ada banyak pertanyaan siapa tentunya yang akan menjadi starting line up di pertandingan melawan Australia besok, karena biasanya yang bermain di depan adalah sebelumnya ada Rafael Struijk, kemudian juga ada Marcelino dan juga Ragnar Oratmangun. Akan tetapi Ragnar Oratmangun mengalami akumulasi kartu sehingga ya ini bisa menjadi alternatif yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert besok, di mana Marcelino akan didapuk sebagai winger. Oli Romney yang sebenarnya di klubnya di Oxford United banyak bermain sebagai winger juga, akan tetapi memiliki atribusi yang cukup bagus juga sebagai penyerang tengah, maka ia bisa diplot sebagai penyerang tengah di sini. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana di sisi kiri ini? Apakah Dean James akan diplot sebagai striker winger di depan atau ia akan diplot sebagai wingback? Apabila ia diplot sebagai wingback, maka bukan tidak mungkin Romney yang akan digeser ke sini dan Rafael Struijk yang akan menjadi Pelupesi sendiri bagaimana? Pelupesi adalah pemain yang cukup menarik karena di antara gelandang-gelandang yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini yang memiliki karakteristik seperti Pelupesi hanya dia seorang. Dia adalah gelandang box to box yang memiliki
fisikalitas yang cukup bagus juga sehingga ia bisa membantu di fase bertahan, transisi dan juga fase menyerang. Ini debut pertama juga ya? Iya, debut pertama juga dia karena baru menyelesaikan proses naturalisasinya. Sehingga dengan fisikalitas yang dimiliki oleh Australia, tentunya kehadiran pemain yang fisiknya juga kuat seperti Pelupessy ini juga akan sangat membantu terutama di fase bertahan dan juga di fase transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Oke, kita sekarang akan berbicara mengenai 3 pemain yang baru saja bergabung dengan timnas, gitu ya. Ada yang mengatakan last minute baru bergabung para pemain injury time naturalisasi karena akan berhadapan dengan Australia besok. Kita berbicara mengenai Emil Audero Mulyadi. Emil Audero tentunya akan memberikan persaingan yang sengit terhadap Martin Paes karena Emil Audero sendiri merupakan pemain yang syarat pengalaman. Ia bermain di Serie A cukup lama, pernah bermain di Juventus, di mana ia waktu itu sempat digadang-gadang akan masuk ke timnas Italia bersaing dengan Gianluigi Donnarumma, dengan Alex Meret, akan tetapi memang pada perkembangan karirnya tidak seperti yang diharapkan, walaupun kemudian ia sempat bermain di Internazionale Milano juga, kemudian terakhir dia bermain di Como, kemudian pindah ke Palermo yang bermain di Serie B. Ini tentunya akan membuat Patrick Kluivert dan staf pelatih agak sakit kepala ya, karena dia punya 2 pilihan yang sama bagusnya antara Martin Paes dan juga Emil Audero. Akan tetapi kalau saya melihat sepertinya Martin Paes akan memiliki peluang yang lebih besar daripada Emil Audero karena ia telah mengenal barisan belakang pemain-pemain Indonesia dan juga menampilkan permainan yang cemerlang pada pertemuan pertama September lalu. Sakit kepala karena dua-duanya bagus ya, setidaknya suatu sakit kepala yang positif. Baik, Joey Pelupessy. Nah, ini Joey Pelupessy yang tadi kita sempat bahas memiliki karakteristik atribut sebagai box-to-box midfielder, artinya mempunyai peranan penting yang menjembatani lini belakang dan juga lini serang. Ketika menyerang dan juga ketika bertahan, ia berperan untuk merebut bola. Baik. Selanjutnya, Dean James juga adalah pemain yang cukup versatile, bisa bermain di beberapa posisi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bisa bermain di wingback kiri, ataupun bermain di winger. Ia memiliki kelebihan yang agak berbeda dengan Calvin Verdong. Kalau Calvin Verdong work rate-nya, kemudian juga crossing-nya, sangat berguna bagi timnas Indonesia, namun Dean James memiliki kemampuan dribble yang sedikit lebih baik dan juga kelincahan yang sedikit lebih baik dari Calvin Verdong. Baik, kita lihat ya bagaimana nanti ya, ada 3 pemain baru setidaknya bergabung di injury time tadi Diego mengatakan, apakah kemudian kontribusinya luar biasa, kita juga akan ulas malam hari ini. Diego, terima kasih sudah berbincang bersama kami.